Selamat pagi pemirsa Bandung TV, saya Krisanti hadir kembali dalam program Halo Halo Bandung dan spesial hari ini saya menghadirkan dua narasumber tentunya akan membahas mengenai hal yang sangat menarik untuk Anda dan jangan lupa kami di sini sudah melakukan protokol kesehatan dan juga sudah komplit diberikan suntikan vaksinasi COVID-19 dan pagi hari ini tentunya tema yang akan kita bahas mengenai penilaian kesehatan koperasi dan juga ini menghadirkan dua narasumber yang sudah hadir di studio Bandung TV yang tentunya tadi tema yang kita bahas adalah penilaian kesehatan koperasi untuk mewujudkan koperasi Jabar Juara. Saya perkenalkan kepada Anda dan pastinya beliau sudah tidak asing lagi di layar kaca ini karena pemirsa sangat familiar dengan beliau. Yang pertama, saya perkenalkan Anda yaitu Kepala Dinas KUK Jawa Barat. Ya, yang pertama saya perkenalkan kepada Anda pemirsa di rumah yaitu Kepala Dinas KUK Jawa Barat Bapak Kusmana Hartaji. Assalamualaikum Sampurasun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Sehat ya Pak Kus? Alhamdulillah. Ini udah beberapa kali datang ke studio Bandung TV pasti dengan informasi yang luar biasa fresh nih Pak. Insya Allah. Insya Allah. Teman-teman keadaan di kantor seperti apa Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia dan selalu ceria. Oke, sehat, bahagia dan juga ceria. Yang kedua Pak Kus didampingi juga oleh narasumber berikutnya adalah Ketua dari KSPPS BMT Bapak Itkon Adi. Assalamualaikum Pak Itkon. BMT Itkon. Waalaikumsalam. BMT Itkon Adi. BMT Itkon Adi. Oke. Dan selalu sehat di sana ya Pak? Alhamdulillah sehat terus. Oke. Perkembangannya bagaimana teman-teman di sana? Alhamdulillah sehat, bahagia dan ceria. Sama dengan teman-teman yang ada di kantornya Pak Gus. Nah, kami akan membahas mengenai tentunya penilaian kesehatan koperasi mewujudkan koperasi Jawa Barat Juara. Saya ke Pak Gus dulu nih Pak Gus. Kalau kita berbicara mengenai koperasi, ini adalah perekonomian yang selalu kita agungkan di masa kemerdekaan yang memang ini diwujudkan oleh Bung Hatta ya. Dan saat ini sudah beralih tentunya ke tahun 2000-an dan ini pun di masa pandemi. Sebenarnya kondisi koperasi di Jawa Barat saat ini bagaimana Pak? Alhamdulillah. Jadi sebetulnya koperasi ini kan cukup banyak ya di Jawa Barat berkembang dan juga sudah mulai bangkit kembali di masa pandemi. Walaupun memang ada beberapa permasalahan sih yang dihadapi. Contohnya ada beberapa koperasi yang belum memiliki izin. Terus juga ada beberapa koperasi yang memang ada penyelewengan yang dilakukan oleh oknum koperasi. Selanjutnya juga kurangnya peningkatan kapasitas SDM-nya. Makanya terus kita tingkatkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Juga yang paling fatal adalah adanya investasi ilegal dan pinjaman online berkedok koperasi. Nah ini yang kenapa kita juga saat ini melakukan mensosialisasikan bagaimana peran-peran pemerintah dalam rangka mengurangi, meminimalisasi beberapa koperasi yang memang salah arah gitu. Ini yang kita akan lakukan. Koperasi yang salah arah, untuk persentasenya sendiri di Jawa Barat berapa persen Pak? Ada yang arahnya benar pastinya? Ya sebetulnya kita bisa melihat di berapa sih yang aktif, berapa yang melakukan RAT gitu kan. Sebetulnya dari sekian banyak, kalau se-Jawa Barat sebetulnya hampir ada 27.000, tapi untuk binaan provinsi itu sekitar 1.105. Tapi itu juga ada beberapa yang aktif, hampir sekitar 60%-an. Dari situ juga kita ada kan kewajib lapor gitu kan untuk rapat anggota tahunan. Sepanjang dia melakukan rapat anggota tahunan sebetulnya itu kita bisa nilai, kita bisa awasi dan sejauh mana memang dia melakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, semuanya harus dilakukan sesuai perundang-undangan. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber saya kedua bagaimana gambaran dan kondisi terakhir perkembangan dari koperasi beliau. Saya jeda ya pemirsa, tetap bersama kami dalam program Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Program Halo Halo Bandung masih bersama dengan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Dan kalau kita lihat bahwa tadi pernyataan dari Pak Kus, memang ada beberapa koperasi di Jawa Barat ini yang kondisinya salah jalan, kemudian ada yang berkedok koperasi padahal pinjaman online tentunya ilegal ya Pak Kus. Betul. Dan tentunya ini menjadi suatu keresahan kondisi yang ada di masyarakat, di mana tentunya di masa pandemi ini masyarakat memang sangat membutuhkan dana dan ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kedok koperasi, dan ini sudah ada datanya dari Pak Kus. Kita coba ke Pak Adi berkaitan dengan kondisi koperasi yang ada saat ini di Jawa Barat, khususnya koperasi di bawah naungan Pak Adi ini seperti apa kondisinya saat ini. Tapi sebelumnya kita punya VT dulu nih Pak. Kita lihat dulu tayangan berikut ini ya. BMT ITKON didirikan pada tanggal 19 April tahun 2007 yang didirikan oleh sekelompok mantan atau alumni Ikatan Pemuda Masjid Agung Kota Bandung. Kami berlokasi tepatnya di Jalan Padasuka 160 Bandung. Misi kami adalah menjadi koperasi terpercaya, terbesar, dan sehat di Jawa Barat. Dan misi kami adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian anggota melalui 1. Pendidikan berkelanjutan bagi anggota, pengelola, dan pengurus. 2. Menyediakan produk simpanan, pembiayaan, dan jasa keuangan syariah yang lain yang berkualitas. 3. Komitmen pelayanan prima bagi seluruh stakeholder. 4. Meningkatkan nilai tambah investasi bagi anggota melalui pengelolaan usaha yang prudent. Saat ini, Koperasi Syariah BMT ITKON memiliki 10 cabang dengan anggota 16.025 orang. Produk, simpan, pinjam, dan jasa keuangan syariah lainnya, diantaranya simpanan, kita ada simpanan terencana, simpanan untuk pendidikan yang disebut dengan Saidina, simpanan berjangka, dan lain-lain. Kemudian dari sisi pembiayaan, kita punya 3 segmen pembiayaan secara garis besar. Di antaranya ada anggota yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan ultramikro, kemudian fasilitas pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, dan pembiayaan konsumer. Di sisi jasa keuangan, kami memiliki ITKON Mobile yang bisa dimanfaatkan oleh anggota selain untuk mengecek simpanan, pembiayaan mereka, juga bisa dimanfaatkan untuk pembayaran maupun pembelian. Saya menjadi anggota koperasi BMT ITKON sudah dari tahun 2011, kira-kira ya 10 tahun. Setelah saya menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah BMT ITKON, alhamdulillah usaha saya berjalan lancar dan saya bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai ada yang lulus kuliah. Melalui Koperasi BMT ITKON, saya sangat terbantu perekonomian saya menjadi lebih baik daripada yang lalu-lalu. Usaha saya menjadi lebih mudah, keluarga saya bisa terbantu, ekonomi saya lumayan meningkat daripada sebelum-sebelumnya. ITKON, dan ini merupakan luar biasa koperasi dengan jumlah nasabah yang besar ya Pak, 16 Bukan nasabah, anggota ya? Anggota koperasi 16 ribuan, bukan hal yang mudah untuk bisa memberikan rasa kepercayaan buat para anggotanya. Dan tadi kita sudah lihat cerita sukses dari mereka yang sangat terbantu dengan kehadiran dari Koperasi Syariah BMT ITKON ini. Ini perjuangannya untuk membangun Koperasi Syariah BMT ITKON sampai dengan sekarang tentunya bukan hal yang mudah ya Pak. Misi-misinya pertama kali untuk membentuk koperasi tersebut seperti apa Pak? Ya, jelas ya disampaikan tadi di apa istilahnya trailer ya apa? Iya, trailer ya, VT ya, trailer itu bahwa misi koperasi itu sebetulnya sama lah semua, adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian anggota. Sebetulnya
ini yang menurut saya harus dimiliki oleh seluruh pegiat koperasi ya, aktivis koperasi, bahwa mereka itu bekerja itu not only just for financial gitu, untuk keuntungan gitu. Karena koperasi ini yang membuat dia tetap bertahan kuat gitu adalah misinya. Kepedulian sosial kita, bahwa masih banyak masyarakat di sana itu, di luar sana itu yang kesulitan dalam mengakses jasa keuangan yang formal, termasuk koperasi ini, gitu. Sebagian besar jasa keuangan mereka diperoleh dengan jasa keuangan informal, yang kelihatannya membantu, padahal sesungguhnya menjerumuskan. Nah ini kan yang jadi kepedulian kita, gitu. Padahal sesungguhnya kan dalam kehidupan ini memang semua orang butuh jasa keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kehidupannya. Ya misalkan dia mau sekolah pasti perlu uang. Nikah perlu uang gitu, lahiran perlu uang, jalan-jalan perlu uang gitu. Dan kita juga perlu investasi untuk masa depan kita, untuk masa tua kita, itu perlu jasa keuangan gitu. Kita perlu jasa asuransi segala macam, pembayaran sudah pasti itu. Nah, bagaimana koperasi ini bisa menyediakan layanan tersebut sehingga anggota ini, karena dia bertransaksinya dengan koperasi, itu keuntungannya balik lagi ke mereka gitu. Jadi di sini ada istilahnya siklus positif ya, mereka bertransaksi tapi keuntungannya itu dibagikan dalam bentuk SHU. Karena ini adalah lembaga milik mereka. Gitu. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah menghadapi beberapa kali masa-masa yang sulit ya, termasuk pandemi ini ya. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih dipercaya gitu ya. Bahkan jumlah anggota kita seperti yang disampaikan sekarang udah hampir 17.000 sih sebetulnya sekarang itu. Oke, dan kemudian dari 17.000 anggota tersebut mereka memang kepentingannya dominannya untuk apa saja? Investasi kah, pembiayaan juga kah, atau seperti apa Pak Adi? Ya, jadi memang sebelum menjadi anggota kita itu melakukan namanya pendidikan anggota ya, pendidikan dasar anggota kita sebutnya PDA gitu ya. Jadi kan sebagian orang mindsetnya berkoperasi itu pinjem ya. Padahal kan bukan hanya itu gitu. Mereka itu perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan terencana, termasuk keuangan. Makanya kita sediakan ada produk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan tadi Saidina, ini keren, simpanan pendidikan menuju sarjana. Karena kita percaya bahwa kemiskinan itu bisa diputus dengan pendidikan. Dan itu kan perlu dana. Kalau kita pengen pendidikannya berkualitas sampai sarjana, perlu dana. Nah, kita buatlah alatnya, toolsnya, namanya kita sebut Saidina. Jadi nggak hanya minjem ya. Tentu pinjaman itu yang juga banyak dimanfaatkan oleh anggota kita, karena mereka kan perlu meningkatkan skala bisnis untuk produktifnya ya. Tadi ya seperti tadi ibu-ibu yang jualan mie ayam itu kan, tentu mereka butuh tuh untuk naikin modalnya gitu. Seperti itu, Teh. Oke, jadi banyak program yang memang disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya sudah ada di Koperasi Syariah BMT IKON tersebut. Oke, Pak Kus, kalau kita lihat tadi deskripsi yang disampaikan oleh Pak Adi berkaitan dengan keadaan dari BMT IKON ini tentunya merupakan angin segar untuk Bapak dan juga teman-teman di dinas bahwa masih ada nih koperasi yang memang menjalankan rules-nya dengan baik dan benar. Aku sendiri menanggapi hal tersebut bagaimana? Iya, makanya kita juga menjalankan kegiatan seperti ini ya, penilaian kesehatan nih. Sebetulnya ada beberapa koperasi yang sehat, termasuk IKON ini ya. Jadi sebetulnya apa sih peran penilaian kesehatan? Sebenarnya kita ingin mengetahui sejauh mana untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam. Ini kan manfaat banget gitu. Apalagi tadi anggota sudah percaya, terus juga lembaga keuangan juga barangkali butuh tambahan dana juga jadi percaya gitu kan. Terus tidak ada masalah hukum. Makanya kita sekarang diupayakan seluruh koperasi terutama yang KSP, USP itu adalah melakukan penilaian kesehatan agar juga kan banyak sekali seperti saya di awal tadi katakan, banyak yang bermasalah sebetulnya. Nah ini kan kalau yang bermasalah pasti dia tidak mau dinilai. Sudah jelas ada apa gerangan gitu kan. Nah ini juga iya, karena akan dilihat nanti kriteria-kriterianya apakah memang ini betul-betul koperasi atau memang hanya berkedok koperasi. Inilah upaya pemerintah bagaimana, dan kita ingin semuanya sebetulnya seperti IKON ini ya, yang sehat. Ya minimal cukup sehat lah ya, karena ada beberapa kriteria, ada sehat, cukup sehat dalam pengawasan, dan juga yang keempat itu adalah apa namanya Pak Adi, dalam pengawasan khusus. Dalam pengawasan khusus. Nah barangkali nanti ketahuan, tapi dalam pengawasan khusus bukan berarti apa namanya tidak ada upaya untuk kita membina ya. Tugas kita adalah membina bagaimana dia sesuai dengan
arahkan untuk menjadi cukup sehat dan sehat. Itu tugas kita dalam rangka memang saat ini kita melakukan pertemuan seperti ini. Oke, untuk penilaian koperasi yang sehat ini apakah hanya untuk koperasi-koperasi yang terdaftar di Dinas Bapak atau memang random, Pak? Enggak, jadi diupayakan sebetulnya di awal ini kan ada binaan kabupaten, ada binaan kota, provinsi, dan juga ada pusat. Jadi yang melakukan penilaian adalah untuk koperasi kabupaten dilakukan oleh Dinas Koperasi yang menangani koperasi dan UKM di kabupaten kota. Terus yang provinsi yang tadi saya sampaikan ada 1.000 sekian, itu adalah kewenangan kita. Terus juga ada yang di pusat, itu adalah kewenangan pusat. Jadi kita bagi-bagi sesuai dengan kewenangan pemberdayaan, perlindungan, dan kemudahan koperasi dan UKM. Oke, seberapa penting sih Pak kegiatan untuk penilaian kesehatan koperasi ini dilaksanakan, Pak? Sebetulnya sangat penting. Tadi yang sudah saya sampaikan, jadi koperasi sehat itu ya, yang pertama memang dipercaya anggota. Iya. Untuk koperasinya sendiri, ya, 16.000. Terus juga dapat diterima oleh pasar, oleh masyarakat sekitar. Karena usahanya juga nanti kan, anggota koperasi gitu kan. Jadi ikut juga akhirnya dari 16.000 jadi 17.000. Ada koperasi, ada anggota-anggota yang selama ini meminjamnya yang tidak betul gitu. Ya akhirnya bergabung saja untuk menikmati dan sesuai dengan ketentuan. Terus juga bebas dari masalah hukum. Karena awal-awal pandemi ya, banyak juga yang dipanggil oleh aparat hukum gitu kan. Nah, ini juga kalau sudah punya izin, sudah ada penilaian gitu kan dari pemerintah, ini juga akan akan terhindar dari masalah hukum. Selanjutnya juga pertumbuhan dan berkelanjutan kan. Jadi itu juga menjadi manfaat bagaimana koperasi itu kita lakukan penilaian dan sudah ada PD gitu ya. PD untuk terus meningkatkan pembukaan kantor cabang dan lain-lain, nanti izin-izin yang lainnya juga ada gitu. Tapi kita kan sekarang mudah, cepat, dan memang sekarang sudah sistem digital. Lewat OSS juga sudah sebetulnya gitu. Oke, jadi memang untuk penilaian menjadi koperasi yang sehat ini memang sudah ada standarnya dan sangat penting untuk tadi membangun trust kepada masyarakat ya, betul, Pak? Betul. Juga Pak Adi, sehingga memang tidak terjerat dengan pinjaman-pinjaman ilegal yang saat ini marak, Pak Adi dan juga Pak Gus. Nah, kami akan berbincang lagi dengan diskusi yang lebih mendalam lagi. Kami akan kembali untuk Anda tentunya usai jeda. Tetap bersama kami dalam program Halo Bandung, Karaos Bandung. Pemirsa, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam ini merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Tentunya penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan secara periodik setiap tahun atau insidental setelah koperasi melaksanakan rapat anggota. Cek lagi kalau Anda anggota koperasi, apakah hal ini sudah mengcover kegiatan-kegiatan koperasi Anda, sehingga koperasi yang memang Anda anggotanya adalah koperasi dalam kategori sehat. Dan ini pun memang dilakukan salah satu syarat untuk penilaian koperasi yang dinyatakan sehat. Nah, ini juga kita coba tanyakan kepada Pak Kus berkaitan dengan kegiatan tersebut dan pelaksanaan untuk penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi ini bagaimana, Pak Kus? Jadi landasannya kan sudah ada peraturan deputi ya mengenai pedoman penilaian kesehatan simpan pinjam, terus juga peraturan deputi terkait dengan yang konvensional maupun yang syariah. Jadi sebetulnya sudah lengkap ya, gitu kan. Terus tahapannya memang syarat-syaratnya itu adalah koperasi yang sudah menyelenggarakan RAT minimal 2 kali tahun buku. Selanjutnya juga yang dinilai oleh kita adalah di bawah volume pinjamannya di bawah 2,5 M. Kalau sudah 2,5 M sebetulnya penilaiannya harus dilakukan oleh audit eksternal ya, oleh KAP itu kan. Seterusnya langkah-langkahnya sebetulnya nanti ya kita juga ingin KSP, OSP, koperasi menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara self-help ya. Selanjutnya juga anggota KSP berada dalam sistem kerja koperasi yang diatur dalam anggaran dasar, jadi sesuai. Jadi penilaiannya tahapannya sudah mencakup itu. Kita punya kertas kerja yang banyak juga panjang gitu. Tapi sebetulnya sehari 2 hari beres sih sebetulnya ya untuk melakukan penilaian itu. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal. Ada tim penilai juga gitu dari kita yang memang minimal D3, terus juga memiliki kemampuan perkoperasian dan lain-lain. Karena memang kita juga punya pengawas koperasi, punya penilai koperasi. Itu yang kita lakukan. Jadi intinya sebetulnya bisa meminta beberapa KSP. Kita ingin juga target cukup banyak sih. Tahun depan ini kita inginnya
ya paling tidak sebulan itu 5 sampai 10 yang kita nilai. Agar juga secara bertahap kita mengetahui cukup sehat dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Jadi kita ingin juga meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa koperasi itu ternyata melalui prosedur yang itu gitu. Jangan sampai ada sisi negatif penilaian, koperasi mah hanya begitu gitu kan. Hanya pinjam-pinjam sebetulnya. Tadi sudah dijelaskan. Juga untuk kebutuhan, karena kan jasa keuangan itu juga penting. Kalau untuk ke bank juga kan tidak banyak yang bankable ya. Tapi anggota itu cukup cepat, murah, dan memang bisa dilayani dengan tidak datang ke koperasi tapi dikunjungi, apalagi dengan digital. Itcon adalah salah satu yang sudah memanfaatkan digitalisasi. Ya, jadi transaksinya juga bisa lewat Android, handphone. Nah, ini juga menjadi salah satu kriteria sebetulnya dalam penilaian kesehatan. Mau tidak mau koperasi harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak Adi ya. Dan sejauh ini perkembangan apa saja yang sudah jadi terobosan dari BMT Itcon ini Pak Adi? Ya, nah ini ya contohnya kita punya Itcon Mobile gitu ya. Ini sebetulnya transaksi dalam genggaman. Di sini ada transparansi karena anggota bisa tahu nih di sini tuh simpanan dia berapa, pinjaman dia berapa, outstandingnya. Bahkan kalau ada simpanan berjangka atau depositonya berapa. Kemudian dia juga bisa melakukan transaksi yang sehari-hari pembayaran ya, mulai bayar listrik, bayar telepon, bayar air, segala macam dalam satu 24 hours a day gitu ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu bisa melakukan transaksi. Nah ini kekuatan kita dalam era digital ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya kemudian juga terobosan kita punya website. Website kita ini ada namanya Cek Finansial. Nah ini keren nih, Finansial Check Up gitu. Karena sama seperti koperasi, orang juga harus sehat secara finansial gitu. Bukan hanya lembaganya, orangnya juga harus sehat secara finansial. Apa pertanyaan untuk check up finansial di sana Pak? Ada misalkan, ada nggak kesediaan uang kas kalau kondisi darurat? Nah, ini kan sangat penting. Orang kadang-kadang nggak menyiapkan kondisi darurat. Tiba-tiba ada masalah, misalkan ya mohon maaf ya kecelakaan atau tiba-tiba sakit, nggak ada uang, akhirnya pinjemlah ke pinjol, ya pinjol yang ya itulah gitu kan. Kemudian dari sisi punya simpanan ini nggak, pasif income nggak? Kayak simpanan berjangka itu kan pasif income tuh. Kita tiap bulan dapat bagi hasil, toko konvensional dapat bunga. Nah ini wajib punya gitu. Karena kita nggak mungkin bisa sehat sejahtera gitu kalau kita tidak merencanakannya. Dan kita tidak tahu kondisi kesehatan finansial kita seperti apa. Kalau kita sudah tahu kondisi finansial kita, oh kita ternyata memang masih tanda kutip ya defisit nih. Ya lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Nah, kita baru bikin planning. Oh ini. Karena kan orang semua memang segala-segalanya bukan uang, bukan segalanya ya. Tapi segala-galanya kan butuh uang. Kalau tidak kita rencanakan, ya sudahlah gitu ya. Akhirnya ya seperti tadi gitu. Kita juga sudah paperless, Mbak ya. Kita memo internal itu udah elektronik di sini. Email semua Pak? Ya, jadi artinya kayak misalkan saya ini kan sering keluar kota ya, untuk ngisi pelatihan, jadi asesor apa segala macem, itu ada transaksi-transaksi atau keputusan-keputusan yang harus persetujuan saya. Nah dengan adanya memo elektronik ini, jadi manapun bisa kerja gitu. Jadi itu terobosan dari sisi kecepatan waktu dan efisiensi biaya. Ada satu lagi kita namanya logistik digital. Logistik. Jadi kayak ATK ini kan kita punya 10 cabang gitu ya. 10 cabang itu dulu itu sebelum ada ini sangat tidak efisien. Karena apa? Karena orang ngajuin misalkan ATK ya buku tabungan, tiba-tiba yang masih ada dipesankan lagi gitu. Atau bahkan nggak ada sama sekali, ini kan bahaya gitu. Nah dengan adanya sistem online ini, yang kita keluarkan benar-benar yang dibutuhkan. Bahasa kerennya itu just in time gitu. Apapun ada gitu ya. Pas butuh ada. Itu kan paling yang bagus sebetulnya. Jangan terlalu banyak tapi juga jangan sampai nggak ada gitu. Nah, ini bisa meningkatkan efisiensi ya. Efisiensi kan bagian dari penilaian kesehatan lembaga, Bu. Ya. Nah, itu bisa meningkatkan dari tadinya pengeluaran kita 20 juta sebulan bisa hanya 10 juta. Karena teknologi. Digitalisasi gitu. Luar biasa. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah yang masih berpikir bahwa koperasinya masih konvensional zaman dulu ya Pak ya. Nah ini contoh buat Anda lebih meningkatkan trust untuk bisa menjadi anggota koperasi, apalagi menjadi anggota koperasi BMT Itcon. Ini merupakan solusi terbaik daripada pusing mikirin pinjaman online yang sekarang
kasusnya luar biasa. Salah satunya adalah koperasi dan terutama koperasi syariah BMT Idkon ini. Dan ini pasti udah sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat. Nah kita akan coba tanyakan kembali, sehat apa lagi sih untuk menjadikan koperasi yang ada di Jawa Barat ini menjadi selalu sehat dan menjadi koperasi Jabar juara. Nanti kami bahas lagi pemirsa usai jeda di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung nak. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bahwa koperasi syariah BMT Idkon ini termasuk dalam kategori koperasi yang sehat. Nah, untuk koperasi-koperasi di luar sana yang memang ingin mengikuti jejak koperasi syariah BMT Idkon ini apa saja kriteria ataupun syarat-syarat untuk menjadi koperasi yang sehat? Nah, barangkali Pak Kus ini selaku yang punya kewenangan hal tersebut nih, bagaimana Pak untuk bisa menilai koperasi-koperasi di luar sana memenuhi aspek kategori sehat atau tidaknya Pak? Ya, jadi sebetulnya ada beberapa aspek penilaian kesehatan ya. Yang pertama itu adalah permodalan ya, terus juga kualitas aktiva produktif, terus juga manajemennya gimana, apakah memang dia tadi efisiensi atau tidak, terus likuiditasnya pada saat anggota membutuhkan kita siap untuk, apalagi dengan sukarela ya, atau simpanan. Kalau berjangka sudah ada waktunya, tapi kalau sukarela kan kapan saja bisa diambil. Itu apakah memang si koperasi sudah bersedia dananya, itu juga kita lihat. Terus kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan kepatuhan, termasuk ke syariahnya gitu kan. Tadi yang aspek permodalan itu apa sih yang harus diukur? Jadi kemampuan modal sendiri untuk menopang koperasi tersebut dengan dana yang bersumber dari internal. Ini pun juga kan kita termasuk juga ini. Jadi aspek permodalan ada kriteria-kriteria tertentu gitu, teknis banget gitu kan. Tapi yang penting nanti ada nilai ya yang dianggap sehat itu skornya antara 80 sampai 100. Terus juga ada cukup sehat itu adalah 66 sampai 80 nilainya. Terus juga dalam pengawasan dengan skor 51 sampai 66. Dalam pengawasan khusus nih yang berat ya. Dalam pengawasan khusus ini Bira Koperasi dan KSP dapat penilaian pengawasan khusus, dihentikan sementara kegiatannya. Jadi tidak boleh dulu beraktivitas sepanjang belum memperbaiki struktur keuangannya. Jadi ini kita tahu peran pemerintah dan sekarang sudah punya kewenangan untuk memberhentikan dulu sepanjang penilaiannya dalam pengawasan khusus ini. Ada waktu maksimal nggak Pak? Ya sepanjang sebetulnya dia belum memenuhi struktur keuangan, memperbaiki. Kalau sudah memperbaiki dan kita nilai lagi, dia masuk ke dalam cukup sehat ya, itu sudah mulai bisa berjalan kembali. Jadi lebih cepat diperbaiki ya? Iya, betul. Ini juga menjadi konsen kita. Apalagi kita sekarang sudah juga tim Satgas Pengawas, kita kerjasama juga dengan akademisi, dengan aparat hukum, bagaimana jangan sampai juga aparat hukum kan melakukan pemeriksaan juga, tapi tidak memahami juga struktur seperti ini. Jadi kita sebetulnya arahnya ke pembinaan. Jadi ya sementara kalau memang dia tidak memenuhi syarat cukup sehat, dia kita tunda dulu, perbaiki dulu, baru setelah itu kita operasionalkan kembali. Ada batas perbaikan tidak Pak? Misalnya 3 kali atau 2 kali perbaikan? Ya sebetulnya karena proses pembinaan ya kita arahkan lebih cepat lebih baik gitu. Dan tadi tentunya memberikan dampak positif untuk koperasi. Iya, karena kan kalau tidak operasional juga berdampak kepada ya kalau koperasi juga berhenti kan karyawannya ya PHK apa. Ini juga menjadi kendala. Makanya kita inginnya kalau memang ada sedikit kendala di administrasi ya kita perbaiki sama-sama. Tugas kita kan pembina juga gitu. Jadi ingin juga bagaimana memperbaiki KSP itu agar bisa bangkit kembali. Pak Adi, kalau dalam proses penilaian, kalau koperasi lain mungkin agak deg-degan nih pada saat proses penilaian. Kalau koperasi syariah Bapak sendiri bagaimana? Ada deg-degannya atau semuanya sudah perfect jadi pede-pede aja pada saat proses penilaian? Iya, jadi kan penilaian ini memang kita butuhkan ya, Mbak ya. Kalau kita melihatnya justru penilaiannya suatu yang positif gitu, nggak usah deg-degan. Memang kayak ya kita kalau misalnya nggak tahu kondisi badan kita sakit atau sehat ya harus check up kan. Nah kan nggak mungkin kalau kita hanya ngecek sendiri. Memang kita kalau kayak di Idkon itu kita melakukan pemeriksaan self assessment namanya ya, penilaian sendiri, sama kita punya internal auditor sama pengawas. Itu biasanya mereka setiap bulan membuat laporan penilaian kesehatan secara internal kita. Sehingga penilaian kesehatan itu sesuatu yang memang menjadi bagian dari sistem kita, jadi sesuatu yang biasa gitu. Jadi sehingga ketika ada pihak luar yang melakukan penilaian kesehatan, ya memang kita minta juga, karena butuh penilaian kesehatan itu untuk
pinjaman. Ya, itu jadi nggak ada masalah sih kalau kita sih. Jadi malah seneng. Karena emang kita butuh juga. Dan membutuhkan untuk finansial berikutnya. Betul. Oke, ternyata pemirsa kalau kita lihat bahwa koperasi ini tidak seperti yang kita lihat di zaman dulu. Ternyata banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi koperasi tersebut berdikari atau tidaknya. Termasuk tadi peranan dari kedinasan yang memang tadi menjaga dan juga membina sehingga anggotanya tidak merasa terjerumus ya Pak. Betul. Nah setelah dilakukan asesmen, setelah dilakukan audit oleh tim Pak Kus, ini apa yang akan Pak Kus dan tim lakukan selanjutnya? Pelaporannya bagaimana? Ya, jadi kan ada kewajiban sebetulnya, karena agak sederhana sebetulnya, bisa setiap tahun harus melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, baik secara offline, konvensional maupun digital. Kan sekarang begitu laporannya. Dan RAT itu kan sebetulnya tidak wajib dihadiri oleh pemerintah, tapi untuk lebih karena masyarakat itu, apalagi di penilaian, pada saat kerjasama dengan pihak ketiga, contohnya lembaga keuangan, kan untuk menambah modal itu tidak hanya modal sendiri kan di koperasi itu ada juga dengan modal pinjaman. Nah, salah satu syarat dari lembaga keuangan itu harus ada penilaian kesehatan. Makanya sangat dibutuhkan ya Pak Adi. selain tadi untuk meningkatkan trust, kepercayaan dari anggota, juga salah satunya adalah wajib gitu dari pihak ketiga untuk adanya penilaian kesehatan, dan juga saya sering juga menandatangani terkait dengan struktur kepengurusan. Apakah itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan mengenai anggaran dasar anggaran rumah tangga kan? Baru kita ketahui bahwa memang itu sesuai dengan rapat anggota. Pemilihan pengurus kan juga harus juga diketahui oleh kita gitu. Gitu. Oke, jadi semuanya harus diketahui karena tadi mendukung untuk support dari pihak ketiga. Betul. Oke, Pak Adi, kalau kita lihat tadi program-program yang memang dimiliki oleh BMT ITKON ini luar biasa mengcover kebutuhan dari para anggotanya yang hampir mendekati angka 17.000 anggota. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah untuk menghimpun kepercayaan dari mereka dan juga mendapatkan trust dari pihak ketiga. Sejauh ini bagaimana untuk menjaga trustnya mereka sehingga tidak berpaling dari koperasi Bapak? Ya, jadi kan trust itu muncul karena kita tertib administrasi. Ya, kita ya misalkan kayak saya kenapa senang ya, mohon maaf ya, kadang-kadang agak bertentangan nih dengan beberapa mazhab yang harus dari modal sendiri semua 100%. Kalau saya justru kenapa kita ada pihak ketiga ya LPDB yang sangat murah gitu, kenapa kita manfaatkan? Tuh itu juga disiapkan untuk kita, untuk koperasi. Ada PIP ya, ultramikro segala macam. Nah, ketika mereka mengakses kita untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan kalau secara syariah gitu, itu pasti mereka minta administrasi kita harus tertib. Ya contohnya tadi penilaian kesehatan wajib ada, nggak boleh nggak ada gitu, karena kalau nggak ada ya berarti koperasi kita nggak tertib administrasi, karena penilaian kesehatan itu adalah wajib gitu. Artinya secara eksternal ya dari dinas koperasi gitu. Bahkan di kita juga ada, selain dari dinas koperasi kita ada namanya auditor eksternal, namanya kantor akuntan publik kan. Kita juga salah satu syarat dari pinjaman pihak ketiga itu mereka kalau untuk yang di atas pembiayaan 1 miliar outstandingnya itu harus ada audit dari kantor akuntan publik. Nah kita sudah lakukan seperti itu. Dan tadi konsisten ya Pak menjaga kepercayaan dari anggotanya. Artinya kan kalau sudah diperiksa itu ada trust ya, dan bukan internal ya kita yang meriksa, tapi eksternal ya, baik dari dinas maupun dari kantor akuntan publik. Tidak ada manipulasi data. Betul, gitu ya? itu kan bagian dari istilahnya kooperatif good governance ya, CGC ya, GCG ya, good cooperative governance gitu, yaitu transparansi, akuntabilitas. Itu wajib. Oke, jadi memang sangat penting kalau kita lihat bahwa penilaian kesehatan koperasi ini yang dilakukan oleh dinas untuk tadi membangun trust bagi image brandingnya koperasi tersebut dan juga untuk para anggotanya. Intinya meningkatkan citra lah gitu. Ya, brand image ya. Nah, untuk kedinasan sendiri Pak, untuk menjaga konsistensi bahwa petugas-petugas yang melakukan penilaian tersebut memang bisa dipercaya oleh para lembaga koperasi ini seperti apa? Ya, tadi kan sudah ada kriteria. Iya, jadi sebetulnya minimal D3, terus juga punya kemampuan dan juga uji kompetensi sebetulnya. Jadi kan sekarang kita juga ada fungsional pengawas koperasi. Jadi itu yang memang terus kita lakukan, dan insya Allah siang ini juga sama.
kita ada pelatihan khusus untuk SDM pengawas koperasi yang juga nanti narasumber akademisi dari pusat juga. Jadi kita juga terus tingkatkan bagaimana pemahaman terhadap kriteria sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi terus harus dicas gitu ya, di-upgrade gitu. Apalagi dengan masa teknologi informasi seperti ini ya. Kita juga harus terus bagaimana meningkatkan, walaupun saya orang lama di koperasi gitu, terus harus belajar karena dengan perubahan kita sangat cepat kan. Kalau kita ketinggalan saja, tapi juga kita harus fleksibel. Karena memang kita adalah birokrasi sekarang kan juga harus dynamic government gitu ya. Sebetulnya tidak menghalangi bagaimana koperasi ingin maju, jangan sampai juga menjadi peraturan-peraturan itu menghambat, ya, jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi peraturan yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada sebetulnya. Jadi gitu, apalagi dengan kondisi pandemi dan lain-lain, ada kelonggaran-kelonggaran. Kita sekarang sedang dihadapi juga dengan satu permasalahan terkait dengan izin edar ya kalau untuk UKM nih. Ini juga sekarang sedang dibicarakan. Saya langsung dapat info dari Pak Menteri malah japri ke saya terkait dengan kondisi-kondisi yang harus kita lakukan bersama. Ini adalah bentuk-bentuk kolaborasi yang harus kita lakukan terus. Jadi teknologinya juga diupdate, SDM-nya juga seiring sejalan. Betul. Ya. Oke pemirsa, kami akan update lagi informasi lainnya tentunya di segmen terakhir. Tapi usai jeda kami kembali untuk Anda di Halo Bandung, Teras Bandungnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya ini adalah segmen terakhir kami untuk bisa bersama Anda. Nah, sebelum kita berpisah, tentunya ada closing statement nih dari para narasumber saya yang hadir pagi hari ini. Pak Kus dan Pak Adi, tentunya banyak sekali harapan yang memang diinginkan terwujud tahun ini demi kemajuan koperasi, khususnya di Jawa Barat yang tadi ingin sekali koperasi kita sehat dan juga juara. Mulai dari Pak Kus, barangkali silakan. Ya, jadi saya berharap dan juga mimpi besar kita sebetulnya kan Jawa Barat itu harus jadi provinsi koperasi. Salah satu indikatornya adalah bagaimana mewujudkan koperasi sehat, koperasi berkualitas. Jadi saya juga ingin khusus untuk koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam maupun koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah, silahkan melakukan penilaian kesehatan ya. Ada beberapa manfaat yang dirasakan, termasuk juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi terkait dengan kesehatan. Kalau kita sehat, kepercayaan kepada pihak ketiga juga iya, ya jadi kepercayaan dari pihak ketiga, kepercayaan daripada anggota juga untuk barangkali ada masalah hukum itu juga akan terhindari. Ya, jadi saya berharap tahun ini, tahun depan juga mudah-mudahan karena penilaian kesehatan itu didasari ada permintaan dari koperasi itu untuk dilakukan penilaian. Ya, jadi mudah-mudahan sehat, minimal cukup sehat agar juga kita bisa menumbuhkan koperasi berkembang dan manfaat bagi kesejahteraan anggota. Jangan lupa minta untuk dicek sehatnya. Betul. Ya. Oke, Pak Adi silakan yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih. Kita sudah diundang ya di Bandung TV dan dari Dinas. Kita sangat berharap ya kerjasama kita selama ini yang sangat baik dengan Dinas. Saya juga mewakili dari Gakopsah, Mbak. Kebetulan saya Ketua Gakopsah Jawa Barat. Ya kita sangat berharap dengan adanya penilaian kesehatan ini teman-teman di gerakan koperasi ini menjadi semakin baik ya, karena dengan adanya penilaian kesehatan ini kita jadi introspeksi lah. Mana sih apakah dari permodalannya kita masih nggak bagus gitu, dari efisiensinya, likuiditasnya, kualitas asetnya, kepatuhan syariahnya, macam-macam. Nah ini dengan itu kan terpetakan nih mana yang lemahnya, mana yang kuatnya. Nah nanti mungkin diinjeksi lah kita dengan kompetensi-kompetensi yang memang dibutuhkan gitu. Kadang-kadang kan buruk itu bukan karena memang kondisinya, tapi memang karena kompetensinya yang belum dimiliki gitu. Nah ini kita berharap ada kerjasama lanjutan nanti dengan Dinas, apakah ada pelatihan-pelatihan, sertifikasinya segala macam ya. Kita berharap seperti itu dengan adanya penilaian kesehatan ini, istilahnya gerakan koperasi primer, sekunder itu semakin sehat, mandiri dan bermartabat. Dan mensejahterakan. Dan mensejahterakan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pagi hari ini. Jangan lupa untuk koperasi yang ada di Jawa Barat minta untuk dicek sehat atau tidak pada dinas langsung dan nanti akan dinilai, dan tentunya ini juga hasilnya akan bisa mensupport keberlangsungan koperasi Anda, dan semoga saja koperasi yang ada saat ini bisa mengikuti jejak koperasi syariah BMT Ikron, dan kita semuanya sudah selesai
untuk program Halo Halo Bandung hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, kemudian komitmen dan juga konsisten untuk menjaga protokol kesehatan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, sukses selalu dan sehat selalu. Saya Krisanti pamit dari hadapan Anda. Halo Halo Bandung, Karaos Bandungna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun.